kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia akan meresmikan tol bawah laut pertama di IKN, bahkan akan pecahkan rekor dunia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kita harapkan ini menjadi infrastruktur pertama yang dibangun dalam rangka pembangunan tol pasti akan sangat membantu untuk memangkas waktu perjalanan antar kota, negara, bahkan benua. Tak hanya untuk akses manusia dan logistik, ada juga terowongan yang tujuannya untuk pembangunan fiber optik, atau terowongan yang dibangun untuk jalan para hewan langka yang habitatnya dipakai untuk proyek lain. Mulai dari tol layang, tol di dalam tanah, sampai ada yang sudah membuat tol bawah laut dengan jarak yang tak main-main. Di antaranya Norwegia, Korea Selatan, sampai Cina. Mungkin ide ini juga yang membuat pemerintah Indonesia tertarik untuk membangun tol bawah laut di wilayah Ibu Kota Negara atau IKN. Ini kalau terrealisasi memang akan mengejutkan dunia. Kalau di negara lain seperti Norwegia sudah membangun lebih dari 35 tol bawah laut, maka Indonesia akan mencetak rekor untuk yang pertama kalinya. Jadi bisa dipastikan proyek ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia. Selain memindahkan ibu kota negara yang sebelumnya ada di DKI Jakarta ke Balikpapan di Kalimantan Timur, memang Presiden Jokowi juga sedang gencar-gencarnya merencanakan pembangunan tol bawah laut pertama di Indonesia, yang tentunya diprakarsai oleh dirinya dan para pejabat di Kementerian PUPR. Meski rencana ini sebenarnya sudah dibahas sejak Januari tahun 2022 lalu, tapi kini dikatakan bahwa pemerintah bersama dengan Kementerian PUPR sedang menyelesaikan rancangan desainnya dan rencananya akan segera selesai di tahun 2023 ini. Dan pembangunannya akan dimulai di tahun 2024 mendatang. Tol bawah laut ini akan dibangun pada kedalaman sekitar 40 meter dengan lebar jalan sekitar 22 meter. Tol bawah laut ini sengaja dibangun Presiden Jokowi sebagai alternatif pengganti jembatan yang dikhawatirkan akan merusak habitat hewan endemik Balikpapan, yakni bekantan. Mengingat populasi fauna asli Kalimantan ini sangat dilindungi, dan 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan populasi yang semakin membaik. Tol bawah laut ini dianggap yang paling aman untuk menjaga habitat mereka, juga menjaga hutan lindung lainnya yang ada di ibu kota negara. Rencananya, tol yang akan dibangun sepanjang 1,5 km dan membentang dari Balikpapan hingga ibu kota negara Samarinda ini akan memangkas waktu perjalanan menjadi hanya 30 menit. Proyek ini bekerja sama dengan investor Korea Selatan dan digadang-gadang akan menghabiskan anggaran pembangunan hingga 3 triliun rupiah. Rencananya tol bawah laut IKN akan langsung tersambung dengan jembatan Pulau Balang. Jembatan utama yang dibangun sepanjang 804 meter, sedangkan jembatan pendekatnya dibangun sepanjang 164 meter. Jembatan ini juga akan dibangun pada jalan akses sepanjang 1.807 meter dan menghubungkan Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jembatan yang sudah dibangun sejak tahun 2015 dan baru rampung dikerjakan tahun ini menghabiskan dana sampai 1,4 triliun rupiah dan dibangun untuk akses logistik ke IKN. Jembatan ini juga memangkas jarak tempuh dari Balikpapan ke IKN yang harusnya memutar hingga 80 km menjadi hanya 30 km saja. Dari yang sebelumnya jarak perjalanan ini bisa memakan waktu hingga 4 jam. Kini bisa diakses hanya dalam 1 jam saja berkat jembatan Pulau Balang ini. Lantas bagaimana sebenarnya proses pembangunan tol bawah laut ini? Tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Kepala Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Danang Parikesit mengatakan, nantinya tol bawah laut IKN ini akan dibangun dengan teknologi submersible crossing. Teknologi submersible crossing atau terowongan penyeberangan bawah laut ini atau bawah air ini dilakukan dengan menenggelamkan terowongan ke dasar laut atau sungai. Metode ini dianggap relevan dengan kondisi perairan Nusantara jika dibandingkan dengan teknologi immersed tunnel yang dipakai oleh Korea Selatan. Jadi dia berbeda teknik lagi lah gitu ya. Teknologi ini umumnya dipakai untuk menghubungkan 2 titik bawah laut atau di bawah perairan seperti sungai atau teluk. Namun, namanya proyek, pasti akan ada keuntungan dan kekurangan dari teknologi yang dipakai. Ada beberapa keuntungan dari pembangunan tol bawah laut,
dengan metode immersed tunnel ini adalah sebagai berikut. Mulai dari dipastikan tidak akan mengganggu lalu lintas permukaan laut, karena memang letaknya berada di dasar air dan dilengkapi dengan teknologi khusus agar bisa bebas dari beban eksternal seperti beban kapal laut berukuran besar ataupun cuaca buruk. Selain itu, terowongan bawah laut yang dibangun dapat melewati jarak perairan yang dalam dan panjang. Aksesibilitas yang baik karena bisa menghubungkan jarak dua wilayah yang terpisah oleh perairan seperti Balikpapan dan ibu kota negara. Namun di sisi lain, pembangunan dengan teknologi immersed tunnel juga punya tantangan teknis dan biaya yang tidak sedikit. Proses pembangunannya juga membutuhkan perencanaan yang matang serta teknologi dan peralatan khusus yang memadai demi keberhasilan proyek ini. Prosesnya pun tidak mudah dan membutuhkan waktu yang terbilang lama. Pembuatan terowongan bawah laut biasanya dengan bantuan alat berat yang disebut tunnel boring machine. Alat ini berbentuk penampang bundar yang biasanya dipakai untuk lapisan tanah dan bebatuan. Prosesnya pun terbilang rumit. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat terowongan yang disebut dengan segmen. Segmen terbuat dari beton yang kuat dan biasanya terbagi menjadi 3 rak. Segmen ini dibuat dengan bentuk tertentu untuk memastikan kekuatan struktural dan kelancaran air di sekitarnya. Setelah segmen-segmen terowongan selesai dibangun, lokasi di dasar perairan yang sudah disiapkan akan digali dan dibersihkan untuk memastikan tempat segmen-segmen tersebut sudah layak pakai. Selanjutnya, segmen-segmen terowongan akan ditempatkan secara hati-hati di dasar perairan dengan bantuan kapal yang dilengkapi dengan sistem khusus untuk pemindahan dan penempatan segmen. Setelah semua segmen ditempatkan dengan benar atau tepat, segmen-segmen ini akan disambungkan satu sama lain untuk memperkuat terowongan. Penyambungan segmen-segmen terowongan biasanya dilakukan dengan melilitkan kawat atau menggunakan sambungan beton bertulang. Setelah terowongan terbentuk, biasanya dilakukan pengisian dengan air laut atau dengan bahan lainnya untuk memastikan kekuatan dan ketahanan terowongan dari pengaruh lingkungan. Setelah itu, barulah sebuah terowongan bawah air bisa dipakai dengan aman. Tapi alih-alih memilih mengerjakan proyek besar ini dengan Norwegia atau Cina, pemerintah Indonesia malah bekerja sama dengan Korea Selatan meski metode yang dipakai tidak sama. Sebagai negara yang sudah pernah membuat terowongan terpanjang kedua di dunia, mungkin Korea Selatan juga tertarik untuk membantu pemerintah Indonesia menyukseskan proyek besar-besaran ini. Sebelumnya, Korea Selatan juga pernah membuat proyek tol bawah laut yang diberi nama Busan Gyeonggi-Fixlink. Salah satu alasan Korea Selatan membangun terowongan bawah laut mereka ini di Busan, karena kota ini adalah kota terbesar kedua di Korea Selatan setelah Seoul dengan jumlah penduduk mencapai 4 juta jiwa. Selain itu, Busan juga memiliki pelabuhan terbesar di Korea Selatan dan sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk kelima di dunia. Letaknya yang strategis namun harus ditempuh dengan waktu lama tentu akan membuat perekonomian di Busan menjadi lesu dan mempengaruhi perekonomian Korea Selatan secara keseluruhan. Sedangkan, ibu kota Gyeonggi ini memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding Busan. Namun setelah destinasi wisata yang populer dan sering dikunjungi wisatawan, sebelum dibangun terowongan bawah laut, perjalanan darat dari Busan ke pulau ini adalah 3,5 jam dengan jarak 140 km. Dan jarak laut dengan feri memakan waktu 2 jam. Pemerintah Korea Selatan kemudian membangun terowongan Gyeonggi untuk memperpendek jarak tempuh kedua wilayah menjadi hanya waktu 40 menit saja. Jalur Busan dan Gyeonggi ini memiliki jarak 32 km terowongan bawah air dan 2 jembatan panjang, 40 meter di bawah laut. Dibangun awal tahun 2004 dan baru selesai di Desember 2010. Proyek terowongan ini menghabiskan dana sebesar 1,8 miliar dolar atau setara dengan 26 triliun rupiah. Tapi sebelum rencana pembangunan tol bawah laut yang terbilang sulit itu, sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah membangun beberapa tol yang jadi andalan beliau selama menjabat sebagai orang nomor 1 Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya memakai metode yang tak biasa dan kadang-kadang tak masuk akal. Mulai dari yang normal-normal, nekat meratakan gunung atau membangun tol bawah laut. Tapi untuk di IKN tercatat ada 4 tol yang akan mengelilingi IKN dan juga ada yang dibangun melintasi Teluk. 4 tol itu diantaranya tol Balikpapan Samarinda, KM1 Junction Pulau Balang, dan jalan tol Bandar Udara Sepinggan, jalan tol Balikpapan Samarinda. Selanjutnya juga akan dibangun tol Bandara VVIP Outer Ring Road kawasan inti pusat pemerintahan, jalan tol Junction Pulau Balang.
Jadi bisa dipastikan pembangunan tol bawah laut IKN ini nantinya juga akan menjadi proyek gila-gilaan milik Presiden Jokowi. Tapi bisa dipastikan akan membawa dampak besar bagi perekonomian ibu kota negara. Ya, meski tetap saja ada yang meragukan, apa setelah Pak Jokowi tidak lagi mengemban tugasnya sebagai presiden, proyek ini akan tetap ada. Kita doakan saja semoga proyek-proyek beliau bisa berjalan lancar dan jadi kenangan yang gak akan dilupakan bangsa. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi ini dia ya, tol bawah laut. Ini kalau memang sudah betul-betul wujud, sudah gitu ya, terrealisasi sudah gitu kan, proyek tol bawah laut ini yang pertama di Indonesia. Ini keren betul ini ya, kalau sudah sudah ada gitu kan. Dan ini pasti sangat dinanti-nantikan gitu. So, macam mana pendapat kamu? Boleh komen di video ini, oke? Jadi terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.